Salam dan bahagia. Berikut kesimpulan dan refleksi modul 1.1 oleh saya, Retna Yudini Cahyani, CGP Angkatan 7. Bagian yang pertama ini saya akan memberikan rangkuman kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salah satu jalan perjuangan kemerdekaan manusia yang seutuhnya, yaitu bebas dari penjajahan, bukan hanya lewat politik, melainkan melalui pendidikan. Terinspirasi oleh Maria Montessori dan Rabindranath, Ki Hajar Dewantara menyatakan patrap guru atau tingkah laku guru yang menjadi panutan murid-murid dan masyarakat. Ada 3, yaitu Ingarso Sung Tulodo, di muka memberi contoh, Ingmadyo Mangunkarso, di tengah membangun cita-cita, dan Tutwuri Handayani, mengikuti dan mendukung murid. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah dari kodrat ke arah adab. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Terdapat 3 dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dalam analogi petani yang sering kita jumpai, kita akan melihat bahwa setiap anak memiliki kodrat alam dan kita sebagai guru hanya menuntun. Yang kedua, budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti merupakan keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Yang ketiga adalah bermain. Bermain adalah kodrat anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Materi selanjutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kodrat zaman pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan kodrat alam pendidikan anak saat ini adalah dalam konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat, tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Pendidikan yang berpihak pada anak. Pokoknya pendidikan harus terletak di antara pangkuan ibu bapak, karena hanya 2 orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya, sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Pendidikan yang berpusat pada murid. Rangkuman selanjutnya adalah makna menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak dapat memperbaiki lakunya dan bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Lalu bagaimana interpretasi pemikiran Ki Hajar Dewantara?
Maka sebagai guru kita harus bisa menimbulkan pembelajaran yang inovatif, kreatif, komunikasi, kolaboratif, kritis, refleksi, serta yang mengembangkan student well-being. Refleksi saya sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa murid memiliki beragam perbedaan yang perlu diakomodir dengan beragam cara pembelajaran. Yang kedua, lingkungan mempengaruhi tumbuh kembang murid, sehingga sekolah perlu menjadi tempat yang ideal untuk pertumbuhan tersebut. Tiga, pengajaran adalah bagian yang terpenting di sekolah. Anak-anak bisa tersesat karena ketidaktahuan. Dalam refleksi ini, terdapat 3 pemikiran baru yang saya refleksikan. Dulu saya berpikir bahwa anak bisa dibentuk dengan kehebatan guru atau lingkungan sekolah menjadi pribadi yang lebih baik dan seragam. Melalui modul 1.1, saya belajar bahwa anak sudah dipengaruhi kodrat alam yang berbeda ketika berada di sekolah. Maksud pendidikan itu adalah menuntun kekuatan kodrat murid agar mencapai keselamatan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Dengan memperhatikan kodrat alam dan zaman yang berbeda, maka murid dapat keluar sebagai pribadi yang berbeda. Tuntunan guru dibutuhkan untuk tumbuh kembang kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak dan bukan dasarnya. Refleksi saya yang kedua terkait pemikiran baru adalah, dulu saya berpikir bahwa pengajaran adalah bagian yang terpenting di sekolah. Anak-anak bisa tersesat karena ketidaktahuan. Hal ini benar, namun pemahaman saya menjadi utuh ketika saya tahu bahwa mengajarkan budi pekerti pada anak sama pentingnya dengan pengajaran. Didorong oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu mendidik murid di sekolah adalah mendidik rakyat. Anak-anak akan membentuk kebudayaan kita di masa depan. Pemikiran saya yang terakhir adalah, dulu saya tidak menghiraukan nilai sosiokultural masyarakat dalam proses pembelajaran. Sekarang saya sadar bahwa ketika kita mendidik, kita menjadi bagian dari budaya masyarakat. Budaya tersebut membentuk siapa kita, sehingga di sekolah kita perlu dengan sengaja menanamkan nilai-nilai sosiokultural positif yang ada di masyarakat saat ini untuk masyarakat masa depan. Sementara perilaku baru hasil refleksi saya adalah, dulu saya adalah guru yang mengutamakan mengajarkan materi dalam mengajar. Sekarang saya hadir di kelas sebagai manusia utuh. Artinya murid adalah manusia yang perlu disapa, sama seperti saya menyapa anak-anak kandung saya. Menyapa mereka, menanyakan keadaannya, berusaha mengingat nama dan pribadi mereka lebih dalam. Yang kedua, dulu saat saya mengajar, saya membiarkan anak berdiskusi dengan kritis tanpa mempertimbangkan sisi budi pekerti mereka. Sekarang saya mengajarkan dalam diskusi, anak-anak perlu dengan sengaja dilatih budi pekertinya. Dengan hal sederhana, misalnya ketika kelompok mendapatkan pertanyaan dari peserta diskusi, maka jawaban yang keluar dari kelompok bukan jawaban dari orang yang paling pandai di kelompok tersebut. Nah, dalam kelompok harus mendiskusikan jawaban sehingga sepakat menjadi jawaban bersama. Refleksi perilaku baru yang ketiga adalah, dulu saya masuk kelas sebagai guru dengan semangat muda yang menunjukkan bahwa anak-anak dapat mengandalkan saya sebagai sumber ilmu pengetahuan. Sekarang saya berada di kelas untuk meyakinkan bahwa anak-anak bisa mencari pengetahuannya sendiri, bahwa mereka mampu menjadi pembelajar mandiri dan menemukan sendiri dengan melakukan proyek. Lalu bagaimana suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret? Yang pertama adalah menuntun. Guru sebagai fasilitator. Guru menjadi pamong dalam kelas. Di sini guru menunjukkan jalan, namun murid sendirilah yang melalui jalan tersebut. Selanjutnya, memperhatikan kodrat alam. Kita di kelas perlu menerima perbedaan.
Dalam kelas terdapat beragam suku, agama, dan ras, sehingga setiap anak wajib bertoleransi dengan segala perbedaan. Selanjutnya, dengan tetap memperhatikan kodrat alam, maka di dalam kelas kita harus berpusat pada murid. Murid adalah subjek yang berperan aktif mengkonstruksi pemahamannya sendiri, menjadi pribadi yang mandiri. Cermin konkret pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah menjunjung tinggi adab. Murid di masa depan adalah pembentuk budaya dalam masyarakat, sehingga perlu ditanamkan budi pekerti. Sekalipun ada murid terpandai, namun bersepakat jawaban bersama adalah jawaban yang melalui proses diskusi. Selanjutnya, dengan memperhatikan kodrat zaman, kita harus melakukan kolaborasi. Dalam pembelajaran di kelas, murid berada dalam kelompok untuk bersama memecahkan masalah. Di kelas, kita juga harus menggunakan teknologi tepat guna sebagai perhatian terhadap kodrat zaman. Dalam pembelajaran di kelas, digunakan teknologi untuk memudahkan murid dalam belajar. Akhirnya, dengan tetap memperhatikan kodrat zaman, kita perlu melakukan pembelajaran proyek. Melalui pembelajaran berbasis proyek, murid dilatih keterampilan memecahkan masalah. Demikianlah hasil rangkuman dan refleksi saya pada koneksi antar materi di modul 1.1 kali ini. Salam dan bahagia.